sebuah perjalanan dari dua orang murid Yesus menuju ke Emmaus. Di ayat 21 dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan apa yang diharapkan oleh para murid Yesus itu, bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Bagi mereka, Yesus yang mereka kenal adalah Yesus yang luar biasa dengan tanda-tanda ajaib dan perkara-perkara yang heran. Bahkan Yesus melakukan perbuatan-perbuatan mujizat-mujizatnya yang begitu banyak. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan. Kemudian Yesus bahkan membangkitkan Lazarus dari kematian. Yesus mengusir setan. Banyak hal yang Yesus lakukan. Tetapi ketika peristiwa Taman Getsemani, itu mengubahkan apa yang dilihat oleh para muridnya. Sejak peristiwa Getsemani, dimulai dari perjamuan malam terakhir, ketika di Taman Getsemani, Yesus setelah Getsemani, Yesus ditangkap, Yesus disiksa, dianiaya, mengalami penderitaan, sampai ke atas kayu salib. Yesus yang mereka harapkan melakukan perlawanan, ternyata Yesusnya diam saja. Ada sebuah perubahan yang besar yang membuat mereka, para murid ini, menjadi apa? Apa yang mereka harapkan, bahwa Yesuslah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Dalam hal ini mereka melihat bahwa Yesuslah yang menjadi harapan untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi saat itu. Tetapi justru tidak terjadi. Tetapi justru Yesus yang mereka kenal itu harus mati dan kemudian dikuburkan. Dan sekarang Yesusnya bangkit dari kematian. Itu pun mereka belum bisa menerimanya. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari dua murid ini? Kekecewaan kita kepada Tuhan itu akan menghalangi kita untuk mengalami Tuhan lebih lagi. Matius 11 ayat 6 dikatakan, Yesus berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kekecewaan kita kepada Tuhan itu akan membentuk sebuah pembatas sehingga kita ini akan sulit sekali untuk mendekat kepada Tuhan. Orang yang kecewa kepada Tuhan, yang harapannya belum kesampaian, yang doa-doanya belum dijawab, atau bahkan mungkin ketika berdoa dan ternyata Tuhan menjawab berbeda dengan apa yang kita harapkan, kita menjadi kecewa, seringkali kita itu cenderungnya akan menjauh dari Tuhan. Diajak ke gereja sulit, diajak CG sulit, diajak berdoa sulit. Seringkali kita berkata, aku mau berdoa tapi kok rasanya mau mendekat Tuhan itu kok rasanya ada sebuah tembok, ada sebuah penghalang yang aku sendiri gak bisa tembus itu. Itu adalah kekecewaan Bapak Ibu. Orang yang kecewa dengan Tuhan, dia akan sulit sekali untuk dia mendekat kepada Tuhan. Bahkan kecenderungannya, seperti di Matius 11 ayat 6 tadi dikatakan, dia akan cenderung untuk menolak Yesus. Bayangkan saudara, ini dialami juga oleh para muridnya. Murid yang seharusnya dia mengenali gurunya, tetapi justru dia tidak mengenali gurunya. Rupanya ada kekecewaan yang ada di dalam hati mereka. Mereka pergi meninggalkan Yerusalem ke Emmaus dengan sebuah perasaan yang kecewa. Di Yerusalem mereka awalnya berkumpul dengan 11 murid yang lain kecuali Yudas, 11 murid yang lain dan para murid yang lain. Mereka berbicara tentang Yesus, mereka dalam sebuah komunitas murid-murid Yesus. Tetapi rupanya dua murid ini mengalami yang namanya kekecewaan. Sehingga mereka pergi ke Emmaus, mereka meninggalkan Yerusalem, mereka pergi ke Emmaus. Hati-hati dengan kekecewaan kita Bapak Ibu Saudara. Kita bisa kecewa kapanpun. Tetapi firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Hari ini, jika ada di antara kita yang sedang atau bahkan mungkin sudah memiliki kekecewaan terhadap Tuhan yang begitu lama dalam hadirat Tuhan, mari itu kita bereskan di hadapan Tuhan. Ambil waktu beberapa menit ke depan ini. Silakan Bapak Ibu bisa tundukkan kepala, ambil waktu untuk merenungkan sebentar. Apakah ada kekecewaan di dalam hati kita? Apakah dalam hari-hari ini mungkin ada di antara kita yang baru mengalami sesuatu yang tidak baik.
Mungkin tiba-tiba ada di antara kita yang sedang divonis penyakit tertentu. Tiba-tiba di antara kita mungkin ada yang sedang di PHK. Ada permasalahan keuangan yang tiba-tiba terjadi karena situasi pandemi. Ada banyak hal yang membuat jiwa kita ini menjadi sakit dan menjadi kecewa. Ayo pagi hari ini datang ke Tuhan, datang ke Tuhan, datang ke Tuhan. Ambil waktu sejenak, renungkan sejenak, dan berikan Tuhan itu sungguh-sungguh menjamah hati kita, menjamah hati kita. Kasih-Nya itu betul-betul supaya menjamah hati kita, sehingga semua kekecewaan kita di hadapan Tuhan itu disembuhkan Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ayo datang ke Tuhan sebentar, ambil waktu sejenak, 1-2 menit ke depan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang menyelidiki hati kami, menyatakan itu dalam diri kami ya Tuhan. Allah Roh Kudus, curahkan kasih Allah itu sekali lagi dalam hati kami. Setiap kekecewaan, biarkan itu disembuhkan. Setiap kekecewaan, biarkan itu diubahkan menjadi hati yang sungguh-sungguh berserah dan percaya penuh kepada Tuhan. Biarkan jemaat-Mu ya Tuhan, pagi hari ini betul-betul terbebas dari kekecewaan di dalam nama Yesus Tuhan. Seburuk apapun yang kami hadapi, kami tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup satu-satunya yang menolong kita melewati situasi dan keadaan ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin, amin, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Lanjut di ayat 25 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Yesus sendiri yang ngomong, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dan seluruh kitab suci. Dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Asik saudara, dijelaskan Yesus. Semua kitab-kitab Musa dan kitab para nabi yang berbicara tentang Yesus. Tapi sebetulnya ini sebuah keadaan yang menyedihkan. Karena Yesus berkata, hai kamu orang bodoh. Bodoh ini bukan berarti kita tidak mengerti. Bukan berarti kita tidak tahu akan sesuatu. Tetapi orang bodoh itu lebih cenderung diterjemahkan sebagai orang yang bebal. Orang bebal itu orang yang tahu, tapi apa? Tapi tidak mau tahu. Yang dikatakan orang bodoh ini adalah orang bebal. Orang yang bebal hatinya akan lamban. Orang yang bebal, orang itu akan tidak mudah percaya kepada Yesus. Orang itu akan tidak mudah percaya kepada Yesus. Bangsa Israel dalam perjalanannya di padang gurun selama 40 tahun, kurang apa Yesus menyatakan segala macam tanda dan perbuatannya yang ajaib. Toh mereka tetap dikatakan sebagai bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk. Mereka bukannya tidak tahu akan tanda dan mujizat Tuhan, mereka bukannya tidak tahu dan tidak melihat apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tidak mau tahu dengan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah orang bodoh. Dan orang yang bodoh, dia akan cenderung tidak percaya kepada Tuhan. Jadi ketika orang Israel dihukum Tuhan, bukan hanya karena Tuhan tidak cinta, kemudian mereka dihukum di padang gurun, karena generasi pertama mereka harus mati di padang gurun. Tetapi justru karena dari kebebalan itulah mereka menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Itulah yang membuat mereka harus menerima hukuman dari Tuhan. Pagi hari ini, jangan biarkan kebodohan ada di dalam hidup kita. Amin. Jangan biarkan keras kepala dan tegar tengkuk itu terus ada di dalam hidup kita. Firman Tuhan sudah diajarkan. Mari kita sungguh-sungguh mau sungguh-sungguh berubah sesuai dengan firman Tuhan. Diperlukan keselarasan hati dan pikiran dengan firman Allah supaya kita dapat mengalami Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, hati dan pikiran seringkali tidak selaras dalam kehidupan kita dengan firman Allah. Hati kita pengen rasanya kita ini mendekat kepada Tuhan, pengen rasanya percaya kepada Tuhan. Tapi pikiran kita seringkali apa? Seringkali pikiran kita ini mempertanyakan segala sesuatu, sehingga pikiran kita ini justru yang menjadi penghambat untuk kita itu mendekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mulai menyelaraskan hati dan pikiran kita dengan apa? Dengan firman Tuhan. Bukan hanya kita mengetahui firman Tuhan, tetapi hati kita pun bisa percaya kepada firman Tuhan. Ayat 28 dikatakan dari Lukas 24 ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju.
Perjalanan ini sudah mendekati Emmaus, Bapak Ibu Saudara. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus itu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Seolah-olah Yesus itu mau meninggalkan mereka. Ayat 29 dikatakan, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dibutuhkan waktu serta tekad yang kuat untuk kita dapat mengalami Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita, ya Kak. Yang percaya katakan amin. Ya, Dia Allah yang Immanuel, Dia Tuhan yang menebus kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi seringkali apakah kita sungguh-sungguh mau dengan sungguh-sungguh dengan tekad yang kuat kita mau merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita atau tidak? Kita seringkali tidak memberikan waktu yang terbaik untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Ada di antara kita yang sulit bangun pagi? Boleh angkat tangan, bangun jam 4 pagi gitu, sulit ya? Dulu sebelum pandemi, kebanyakan flight pesawat itu ada yang pagi. Ke Jakarta kebanyakan kan banyak yang pagi ya. 5:30 itu sudah terbang pesawatnya, jam 6 pagi sudah terbang. Saya pernah terbang pagi 5:30. Jadi saya harus dari rumah berangkat itu paling enggak itu jam 3:30 atau jam 4 mungkin ya saya harus berangkat. Terus kemudian berarti saya harus bangun pagi itu paling enggak kurang lebih jam 3 atau 3:30. Apakah saya tidak bangun? Saya bangun. Kenapa? Supaya saya tidak ketinggalan pesawat. Kenapa saya tidak mau ketinggalan pesawat? Karena perjalanan itu berharga buat saya. Karena di jam 10 saya harus sampai Jakarta dan saya harus pertemuan dengan beberapa orang untuk urusan pekerjaan. Pertanyaannya, apakah Yesus demikian berharga dalam hidup kita? Sampai untuk kita bangun jam 4 pagi untuk berdoa saja, kita tidak bisa. Ada terlalu banyak alasan kan? Ada terlalu banyak alasan untuk kita tidak memberikan waktu yang terbaik untuk kita mencari Tuhan, mengalami Tuhan. Kita terlalu meremehkan Tuhan. Bahkan untuk bangun pagi pun kita banyak alasan. Tapi kita bisa toh terbang jam 6 pagi atau 5:30 pagi ke Jakarta mungkin. Kita bisa toh pergi liburan kalau flightnya harus berangkat pagi. Nggak terlambat kan? Supaya apa? Supaya tiket kita nggak hangus. Kenapa? Karena itu berharga. Apakah Yesus masih berharga dalam hidup kita seperti itu? Seharusnya Yesus lebih berharga dari itu. Amin. Seharusnya Yesus itu lebih berharga. Karena Yesuslah yang menebus kita. Yesuslah yang menyelamatkan kita. Bahkan Yesuslah yang menjamin kehidupan kita. Kalau Yesus berharga dalam hidup kita, kenapa kita tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Kenapa kita tidak memberikan waktu yang terbaik? Bahkan untuk mencari Tuhan saja, kita tidak memiliki tekad yang kuat. Untuk ibadah ke gereja saja, kalau enggak didorong-dorong, kalau enggak diajak-ajak. Saudara, berapa sih yang saudara hargai untuk pribadi Yesus? Apakah pribadi Yesus itu hanya seharga kalau penyakitmu disembuhkan, kalau keuanganmu dipulihkan, kalau engkau mendapatkan berkat ratusan juta, kalau doamu dijawab, kalau semua keinginanmu dipenuhi, apakah seharga itukah pribadi Yesus dalam kehidupan kita? Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Dia berdaulat. Hidup kita adalah miliknya. Setiap orang yang telah ditebus, itu menjadi miliknya. Seharusnya, kalau Yesus itu memiliki kita, seharusnya kan suka-suka dia ya. Betul enggak? Kan suka-suka dia kan? Kita mau diapa-apakan itu sebetulnya kan suka-sukanya Yesus kan? Wong Yesus yang sudah memiliki kita kok. Yang Yesus sudah menebus kita kok. Harganya sudah lunas dibayar kok di atas kayu salib dengan darah yang mahal. Hidup kita bukannya kita lagi. Jadi kalau Yesus mau melakukan semau-maunya, kan ya bisa kan? Tetapi seringkali justru Yesus masih memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Bahkan mungkin hal-hal yang kelihatannya remeh dan sederhana dalam kehidupan kita. Yesus masih tetap berikan itu. Kenapa? Karena dia cinta saudara dan saya. Karena dia kasih terhadap saudara dan saya. Pagi hari ini, Jemaat Gereja Mawar Sharon, jangan menjadi murid Kristus yang cengeng. Dan jangan jadi murid Kristus yang hanya sekedar beribadah, cari Tuhan. Kalau ada maunya,
kalau perlu sesuatu dengan Tuhan. Mari kita datang ke Tuhan, karena memang kita sungguh-sungguh adalah milik kepunyaannya. Persekutuan dengan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan karena penebusannya. Itulah yang membuat harusnya hidup kita itu berharga dan sungguh-sungguh kita itu menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mau melekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita lompat saja ke ayat yang ke 20, ayat yang ke-30. Mereka masih tetap tidak bisa memandang Yesus. Mereka masih tetap tidak bisa melihat Yesus. Padahal Yesus itu sudah berjalan bersama dengan mereka. Perkiraan dari Yerusalem ke Emmaus itu sekitar 11 mil. 11 mil itu berarti mungkin sekitar hampir 7 mil ya. Itu mungkin hampir 11 kilo. Jadi mungkin sekitar 2 jam perjalanan jalan kaki, saudara. Mereka masih tidak bisa melihat Yesus. Mereka masih tidak mengenali siapa gurunya. Itu menjadi PR buat kita Bapak Ibu Saudara. Apakah saudara masih merasakan Yesus itu hadir dalam hidup saudara? Apakah saudara masih bisa tetap merasakan Yesus itu ada di dalam perjalanan hidup kita? Ataukah Yesus itu sudah ditaruh di pojokan, disimpan di dalam lemari, dan kalau sewaktu-waktu kita membutuhkan sesuatu, kita datang dan kita perlakukan Yesus sebagai berhala, hanya ditaruh di satu tempat, dan dia tidak diperlakukan sebagai pribadi Allah di dalam kehidupan kita. Ayat 30 dikatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ini sebuah momen di mana terjadi sebuah perubahan yang besar yang dialami oleh dua murid ini. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ketika tadi dua murid itu sungguh-sungguh mendesak Yesus untuk tinggal, ini yang Yesus lakukan. Ketika dua orang murid itu sungguh-sungguh menginginkan Yesus tetap ada dalam perjalanan mereka, ayat 30 dikatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, apa saudara? Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32 saya lanjutkan sebentar. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ada kalanya Tuhan itu mengingatkan sebuah momen atau peristiwa tertentu dalam hidup kita, di mana Tuhan itu mengintervensi dengan kuat dalam hidup kita, supaya kita tahu bahwa oh itu Tuhan toh yang melakukannya. Bagi saya, dalam perjalanan hidup saya, ada banyak momen yang Tuhan intervensi dalam hidup saya. Di tengah segala situasi yang terjadi, Tuhan itu seperti menunjukkan dirinya, mengintervensi kehidupan, dan betul-betul nyata, hadir, dan berbicara dengan kuat. Tetapi lebih dari itu, bagi saya, ketika saya mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa pergumulan, ketika saya membutuhkan sesuatu, saya berdoa, berharap kepada Tuhan. Seringkali dalam keadaan itu, mungkin saya merasa lelah dan merasa putus asa karena memang Tuhan belum jawab doa itu. Tetapi ada satu kekuatan yang selalu menghibur saya. Setiap kali saya berdoa, setiap kali saya merasa lelah, saya merasa putus asa, saya selalu berdoa dan minta untuk Tuhan itu mengingatkan sekali lagi. Saat pertama kali saya mengalami Kristus, ketika saya pertama kali mengalami kelahiran baru. Kenapa itu penting, saudara? Bagi kita anak-anak Tuhan, sebuah peristiwa kelahiran baru, itu adalah sebuah peristiwa yang akan sangat membekas dalam hati kita. Dan itu akan kita bawa sampai akhir hidup kita. Itu adalah pertama kali kita merasakan bagaimana kita yang dahulunya berdosa, kemudian diubahkan, kemudian ditebus, dipulihkan. Itu pertama kalinya saya merasakan damai sejahtera. Saya merasa pertama kalinya saya itu dilayakkan oleh Tuhan. Saya tidak lagi tertuduh, saya tidak lagi dihakimi, tetapi diterima sebagai anak. Itu sebuah momen yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Dan ketika saya dalam keadaan lemah, ketika saya dalam keadaan pergumulan yang berat, saya selalu mengingat momen itu. Saya masih ingat berapa belas puluh tahun yang lalu. Saya lewati satu tempat
Saya datang di sebuah KKR dan saya mengalami jamahan Tuhan. Dan sejak itu saya mulai hidup benar di hadapan Tuhan. Itu sebuah peristiwa yang tidak akan terlupakan. Kenapa saya katakan begitu? Karena bagi saya, keselamatan yang saya terima itu jauh lebih berharga dari kesembuhan yang akan Tuhan berikan. Jauh lebih berharga dari setiap berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan. Jauh lebih berharga dari semua keinginan kita yang ada di muka bumi ini. Sebab tanpa keselamatan, tanpa penebusan dari Kristus, semua bonus-bonus yang kita inginkan di atas muka bumi ini, jangan harap kita bisa terima dari Tuhan. Karena keselamatan itulah yang menjadi pintu utama untuk kita bisa menikmati semua berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Amin. Itulah hal yang paling berharga. Dan setiap kali saya mengingat itu, hati saya seperti dua orang murid ini. Ketika mereka mengalami itu, hati mereka itu berkobar-kobar. Hati mereka itu menyala-nyala kembali. Dan itulah menjadi kekuatan kita. Menjadi kekuatan saya untuk menghadapi setiap persoalan, setiap peristiwa di dalam hidup ini. Dengan hati yang menyala-nyala, dengan hati yang berkobar-kobar. Alasannya cuma satu. Betapa Tuhan itu sungguh mengasihi. Dia memberikan keselamatan di dalam hidup saya. Itu sebuah kemurahan yang tidak pernah bisa dibeli oleh apapun juga. Saya percaya bahwa kalau anaknya saja diberikan, kalau Yesus saja diberikan, yang terbaik itu diberikan dalam kehidupan saudara dan saya. Masakan sih perkara-perkara yang lain di atas muka bumi ini yang sifatnya sementara, Tuhan tidak sediakan sebagai Bapa yang baik dalam hidup kita. Masakan sih kita tetap menjadi orang-orang seperti bangsa yang tidak mengenal Allahnya, Allah yang telah menyelamatkan dan menebus kita. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, mari kita sungguh-sungguh kembali lagi kepada pemahaman kita akan pribadi Kristus. Bahwa betapa berharganya Yesus itu hadir dalam kehidupan kita. Lebih dari semua berkat-berkatnya. Apakah itu berkat kesembuhan, berkat keuangan, berkat apapun yang saudara bisa sebutkan di atas muka bumi ini. Pribadi Yesus itulah yang lebih berharga di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Mari yang mau mengalami Tuhan lebih lagi boleh lambaikan tangannya. Boleh lambaikan tangannya, kasih tepuk tangan buat Tuhan.